Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang materi kelas 2 sekolah dasar tema 1 hidup rukun itu. Ini pada subtema 1 itu menjelaskan tentang hidup rukun di rumah. Nah, anak-anakku yang kami sayangi dan kami cintai, hidup rukun itu sendiri mempunyai arti, itu berarti kita harus menjaga hidup saling berdampingan antara satu dan yang lainnya tanpa ada suatu persoalan atau ada masalah. Nah, seperti pada Pancasila sila ketiga itu persatuan Indonesia, berarti jika kita bisa menjaga hidup rukun, berarti kita juga menjaga persatuan. Kalau hidup rukun di rumah, berarti kita menjaga persatuan di rumah. Dalam sebuah rumah pasti ada sebuah keluarga. Dari keluarga itu sendiri terdiri dari ayah, ibu, kakak, dan adik itu biasanya. Nah, kita semua itu menginginkan suasana yang damai di rumah kita masing-masing. Jika rumah kita damai, pasti kita akan merasa bahagia, merasa nyaman tinggal di rumah. Nah, kedamaian terjadi karena adanya kerukunan antara anggota keluarga. Ayah dan ibu rukun, kakak dan adik juga rukun. Berarti tidak boleh yang namanya itu saling berselisih, saling bertengkar antara kakak dan adik. Nah, berarti semua anggota keluarga menjaga kerukunannya di rumahnya masing-masing. Apa yang harus kita lakukan agar kerukunan di rumah tetap terjaga? Coba anak-anakku semua. Berarti apa yang harus kita lakukan agar kerukunan di rumah itu tetap terjaga? Kerukunan di rumahku selalu terjaga bila aku harus bagaimana yo? Coba anakku semua dijawab dengan dibantu sama orang tuanya di rumah. Berarti kalian itu di rumah itu harus bagaimana ya? Menyayangi adiknya, tidak boleh menakali adiknya atau usil dengan kakaknya, itu tidak boleh. Berarti satu dan yang lainnya itu harus saling menjaga kerukunan, tidak boleh nakal. Harus bisa saling berbagi antara anggota keluarga, harus saling adil di dalam sebuah keluarga. Nah, di sini ada sebuah cerita, itu Udin itu mempunyai kakak perempuan yang bernama Mutiara. Udin dan Mutiara itu selalu menjaga kerukunannya di rumah. Seperti adik-adikku semuanya kelas 2, kalian pasti ada yang punya kakak atau ada yang punya adik, bahkan belum punya adik. Nah, kalau di rumah punya kakak, berarti kalian harus selalu menjaga kerukunan di rumah dengan kakaknya. Terusnya ini ada sebuah cerita, ini tadi ada Udin mempunyai seorang kakak yang bernama Mutiara. Ini ada bacaan yang berjudul Ayah dan Ibu Menyayangi Mutiara dan Udin. Suatu hari ayah membawakan buah tangan untuk Mutiara dan Udin. Berarti ayahnya itu habis berwisata, jalan-jalan lalu pulang membawa buah tangan untuk Mutiara dan Udin. Mutiara mendapatkan buku cerita, sedangkan si Udin mendapatkan mainan. Mutiara dan Udin berterima kasih kepada ayah dan ibu. Mutiara dan Udin tidak saling berebut oleh-oleh. Ayah dan ibu bahagia melihat buah hati mereka selalu rukun. Nah, di sini itu ada dua kata, yaitu buah tangan dan buah hati.
Tadi ada istilah penting yaitu buah tangan dan buah hati. Apakah anak-anakku semua tahu arti dari buah tangan itu sendiri? Buah tangan itu apa artinya? Ya betul, itu buah tangan itu artinya adalah oleh-oleh. Berarti ayah itu sepulang dari bepergian itu membawa oleh-oleh. Si Mutiara tadi memperoleh atau mendapatkan oleh-oleh buku cerita, sedangkan si Udin mendapatkan oleh-oleh mainan. Nah, tadi ada yang namanya istilah buah hati. Buah hati itu artinya apa, anak-anak? Buah hati itu artinya adalah anak. Jadi jika kalian itu buah hati dari ayah dan ibu kalian masing-masing, berarti kalian artinya anak dari ayah dan ibu kalian masing-masing di rumah. Tadi kata yang dicetak miring pada bacaan ayah dan ibu menyayangi Mutiara dan Udin itu buah tangan dan buah hati. Gabungan kata yang memiliki arti berbeda dengan kata asalnya itu disebut ungkapan, anak-anakku semua. Berarti ungkapan itu gabungan kata yang memiliki arti berbeda dengan kata asalnya. Nah, si Mutiara itu anak yang rajin. Dia menyimpan buku hadiah dari ayahnya di rak buku. Berarti hadiah buku yang diperoleh dari ayahnya itu disimpan semuanya di dalam rak buku. Nah, seperti pada gambar ini rak-rak buku Mutiara itu ada berapa rak? Itu ada 4 rak buku. Nah, buku tersebut disusunnya secara rapi. Berapa banyak buku di dalam rak tersebut itu kalau pada gambar itu bisa dihitung. Mudah menghitungnya, kita bisa mengelompokkan buku-buku yang ada di dalam rak tersebut. Udin bersama Mutiara itu mengelompokkan buku-buku tersebut. Tiap-tiap kelompok itu berisi 10 buku. Berarti seperti ini kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Itu ada 5 kelompok buku yang dikelompokkan oleh Mutiara dan si Udin. Nah, dalam satu kelompok itu sama dengan 1 puluhan atau 10 jumlahnya. Berarti jika ada 5 kelompok atau 5 tumpukan, itu berarti jumlahnya ada berapa, anak-anakku semua? Jadi jika satu kelompok itu sama dengan 10, terus di sini tumpukannya ada 5, berarti jumlah bukunya itu semuanya ada 50. Betul, berarti ini jika 1 itu 1 puluhan. Terus tumpukan 2 berarti 2 puluhan. Tumpukan 3 berarti 3 puluhan. Tumpukan 4 berarti 4 puluhan. Tumpukan 5 berarti itu sama dengan 5 puluhan. Jadi buku Mutiara yang sudah disimpan di dalam rak buku itu jumlahnya ada 5 puluhan atau 50. Baiklah anak-anakku semua, tadi pembelajaran pada tema 1, subtema 1, pelajaran pertama itu sudah selesai. Berarti tinggal nanti di video berikutnya itu pembelajaran yang kedua. Tapi sebelum materi pembelajaran kedua, nanti Pak Guru akan lebih lanjut menjelaskan tentang tadi penjumlahan, tumpukan buku atau yang lain, sehingga anak-anakku semua bisa melakukan operasi hitung penjumlahan pada bilangan bulat. Nah,
Setelah video ini selesai, Pak Guru juga akan memberikan beberapa pertanyaan tentang pembelajaran 1. Jadi jika kalian menyimak dengan baik, pasti kalian akan bisa menjawabnya. Baiklah, Pak Guru akhiri sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.